Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 12 semester ganjil. Ya, di bab pertama ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, sebelumnya kalian tentu sudah pernah mendengar apa itu akuntansi, ya. Mungkin sebagian ada yang sudah dan belum. Ya, ketika berbicara akuntansi, maka di dalam pikiran kita ada sebuah buku yang dipenuhi dengan angka-angka atau tulisan, ya, dan kemudian ada tulisan debit, kredit dan lain sebagainya. Ya, bagi yang sudah pernah melihat buku akuntansi. Ya, sekarang sebelum kita membahas tentang akuntansi lebih lanjut, terlebih dahulu Pak Guru ingin menjelaskan tentang sejarah lahirnya akuntansi. Ya, akuntansi mulai dikenal kemudian di masyarakat, yaitu setelah ditulisnya sebuah buku pada tahun 1494 oleh seorang yang berkebangsaan Itali, ya, kalau tidak salah itu bernama Lucas Pacioli, menulis sebuah buku yang berjudul Summa Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Ya, sebenarnya Luca Pacioli itu adalah seorang pakar matematika. Ya, dia adalah seorang pakar matematika. Setelah menulis bukunya ini, 1 tahun setelah menulis bukunya, kemudian buku itu diaplikasikan menjadi sebuah sistem pembukuan. Ya, yaitu sistem pembukuan berpasangan. Ya, di mana antara debit dan kredit itu akan selalu seimbang. Ya, akan selalu seimbang. Lebih lanjut nanti kita akan belajar di persamaan akuntansi. Selanjutnya, sejarah akuntansi kemudian berkembang. Ya, berkembang sehingga kita mengenal ada berbagai macam sistem akuntansi yang ada di dunia, namun dua aplikasi atau dua sistem akuntansi yang sering diaplikasikan atau digunakan, yaitu sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon. Sistem kontinental ini dikembangkan di Belanda, sedangkan Anglo-Saxon ini dikembangkan di Amerika. Kita pernah menggunakan sistem kontinental sejak kemudian Belanda ya masuk ke Indonesia, maka yang berkembang adalah sistem kontinental. Setelah itu kemudian kita beralih menggunakan sistem Anglo-Saxon. Ya, adapun sistem Anglo-Saxon ini lebih sederhana atau lebih mudah karena dia menggabungkan sistem pencatatannya dalam satu pembukuan. Sedangkan di sistem kontinental itu dipisahkan. Ya. Oke, baik. Lanjut kita ke slide berikutnya. Ya, adapun standar kompetensi yang akan kita pelajari yaitu tentang memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, dan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, lanjut. Ya, di sini di peta konsep ini di mana materinya yaitu tentang sistem informasi akuntansi, maka yang pertama adalah kita belajar tentang pengertian dan proses akuntansi. Selanjutnya manfaat
laporan keuangan, kemudian bidang profesi akuntan, kemudian kode etik profesi akuntansi. Oke. Di pengertian dan proses akuntansi ini akan kita pelajari di slide selanjutnya. Oke. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan data keuangan suatu organisasi sehingga dimungkinkan pengambilan keputusan bagi pihak yang menggunakan. Oke, akuntansi sendiri sebenarnya berasal dari istilah atau berasal dari kata account, yaitu menghitung, ya, atau ya menghitung atau mencatat dan lain sebagainya. Sedangkan secara definisi, maka kita akan melihat akuntansi itu sebagai sebuah proses, ya, di mana proses-proses ini akan kita lakukan, ya, mulai dari tahap pencatatan sampai tahap pelaporan, sampai kemudian tahap di mana laporan itu kemudian ditafsirkan dan menjadi acuan atau dasar pengambilan keputusan. Ya, itulah kata kunci dari kemudian akuntansi sebagai sistem informasi. Mengapa akuntansi juga dikatakan sebagai bahasa bisnis? Ya, karena sebagian besar aktivitas dalam akuntansi yaitu berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan laba rugi. Ya, berkaitan dengan semua itu sehingga kemudian akuntansi juga dikatakan sebagai bahasa bisnis. Ya, juga dikarenakan laporan akuntansi itu menunjukkan sebuah kinerja dari suatu perusahaan. Ya, untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan itu berjalan baik, ya, atau tidak, berkembang atau tidak, itu dapat kita lihat dari laporan akuntansi yang ada pada perusahaan tersebut. Jika laporannya wajar, normal, ya, maka bisa dipastikan bahwa aktivitas atau kinerja perusahaan tersebut, ya, baik. Sebaliknya, jika laporan keuangan menunjukkan terjadi sebuah kegagalan di dalam laporan keuangannya, maka bisa dipastikan bahwa kinerja perusahaan itu buruk. Ya, itulah kemudian sehingga dikatakan akuntansi sebagai sistem informasi karena dia memberikan informasi berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ya itu tadi, ini adalah proses-proses di dalam akuntansi. Ya, nanti di tahap pertemuan selanjutnya kita akan bicara lebih detail lagi, ya, bagaimana pengaplikasian proses-proses akuntansi itu di dalam membuat sebuah laporan keuangan. Oke, terlebih dahulu kita akan melakukan sebuah identifikasi data. Ya, dalam mencatat sebuah laporan keuangan, yang paling awal yaitu melakukan identifikasi data. Ya, sebagai contoh, ketika kita mencatat, maka kita harus melihat bukti transaksinya. Ya, bukti transaksi ini ya bisa kita contohkan misalnya struk pembayaran, kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai identifikasi apakah benar terjadi transaksi atau tidak. Kemudian
mencatat data akuntansi ke dalam catatan akuntansi. Ya, disinilah mulai kemudian kita membuat yang namanya jurnal. Ada jurnal umum dan juga ada yang disebut jurnal khusus. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana sih modelnya jurnal itu. Ya, selanjutnya mengelompokkan data akuntansi sejenis ke dalam kelompok tertentu. Ya, mengelompokkan. Di sini kita kemudian akan mengklasifikasi transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kenapa? Karena dalam setiap hari, dalam satu harinya itu terjadi banyak sekali transaksi-transaksi yang kemudian perlu untuk dikelompokkan supaya lebih mudah untuk nanti dilakukan perhitungan. Sebagai contoh, misalkan akuntansi dagang. Ada transaksi membeli, menjual, dan lain sebagainya. Maka transaksi yang berkaitan dengan pembelian, pengeluaran kas, ya penerimaan kas, mungkin utang, piutang dan lain sebagainya itu akan disatukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, inilah kemudian tahap di mana kita membuat sebuah namanya buku besar. Ya, kemudian meringkas data akuntansi. Ya, setelah kemudian kita membuat buku besar tadi, ya yang disebut buku besar, ya bukan buku yang besar sekali tapi adalah sebuah istilah di mana di situ telah dikelompokkan transaksinya itu menurut kelompoknya masing-masing. Selanjutnya meringkas data akuntansi. Meringkas data akuntansi itu akan nanti kita lakukan di setelah kita membuat laporan keuangan, disebut sebagai neraca saldo. Ya, neraca saldo. Oke, selanjutnya menyajikan data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Ya, setelah kita membuat neraca saldo, ya di sini jika kemudian tidak ada yang perlu harus disesuaikan, ya maka kita bisa membuat langsung laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu untuk mengetahui berapa keuntungan atau kerugian yang kita kemudian dapatkan. Ya, untuk rumus laba rugi itu sendiri bisa dilumuskan dengan pendapatan dikurangi beban-beban. Jika pendapatannya lebih banyak daripada beban, maka untung. Sebaliknya, jika bebannya lebih banyak daripada pendapatan, maka dipastikan dia mengalami kerugian. Kemudian terakhir, menganalisis laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Oke, setelah kemudian laporan tadi dibuat, maka ini bisa menjadi sesuatu landasan berpikir untuk mengambil keputusan. Ya, oleh siapa? Oke, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ya, ini dulu. Ya. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan atau yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, yaitu ada namanya pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi manajemen atau pengelola perusahaan, ya termasuk karyawan, ya dan pemilik perusahaan itu sendiri. Ya, pihak internal. Mengapa? Karena dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaannya, maka si pemilik perusahaan atau manajer atau manajemen perusahaan itu dapat menentukan langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan. Jika misalkan ditemukan kelebihan beban pengeluaran, maka dia akan melakukan misalnya penyederhanaan, pemotongan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah di semuanya itu kemudian dilandaskan dari kinerja atau kondisi keuangan yang ada pada perusahaan itu. Oke, lanjut.
data atau laporan keuangan itu juga bermanfaat atau kemudian berkepentingan di luar perusahaan itu sendiri atau pihak eksternal. Ya, yang termasuk pihak eksternal yaitu calon pemilik dan pemilik perusahaan. Ya, calon pemilik dan pemilik perusahaan. Ya, apa itu? Investor atau kemudian orang-orang yang ingin menanamkan atau ingin membeli saham pada perusahaan itu. Ya, dengan mengetahui laporan keuangan perusahaan itu atau laporan akuntansi suatu perusahaan, maka sebagai seorang calon pemilik atau mungkin pemilik perusahaan, ya tentu saja akan menjadi pertimbangan untuk kemudian menanamkan sahamnya atau ingin membeli saham pada perusahaan tersebut. Kemudian B, calon kreditor dan kreditor perusahaan. Siapakah calon kreditor atau kreditor perusahaan itu? Ya, misalnya lembaga-lembaga keuangan perbankan atau lembaga kredit, ya. Maka ini juga menjadi suatu dasar pengambilan keputusan apakah akan memberikan bantuan keuangan atau pinjaman atau kredit kepada perusahaan itu. Ya, jika perusahaan tersebut kemudian memiliki laporan keuangan yang baik atau sehat atau normal, maka tentu saja calon kreditor itu tidak akan ragu-ragu untuk kemudian memberikan pinjamannya. Selanjutnya, institusi pemerintah. Ya, pemerintah berkepentingan pula untuk mengetahui kondisi atau keadaan suatu perusahaan karena pemerintah dapat menentukan kebijakan pajak yang akan diberikan ya kepada perusahaan itu. Ya, jika suatu perusahaan kemudian memiliki laporan keuangan berbeda ya dengan apa yang kemudian didapatkan atau misalnya pajak yang diberikan, maka tentu saja ini akan merugikan negara ya. Oleh karena itu pemerintah perlu mengetahui secara benar, secara pasti berapa pendapatan perusahaan itu sehingga kemudian dapat menentukan kebijakan pajak yang diberikan. Ya, dan kemudian terakhir adalah pihak-pihak lainnya yang membutuhkan laporan keuangan. Ya, oke, kita kembali dulu ke materi kualitas laporan keuangan. Itu yang pertama harus memenuhi karakteristik ya di bawah ini, yaitu relevan. Ya, relevan atau kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dapat dipahami, kemudian reliabilitas yaitu dapat dibandingkan, dapat dibandingkan, kemudian dapat diuji. Apa itu maksudnya? Satu laporan itu bisa diuji kebenarannya oleh para penilai yang independen. Ya, misalkan ada pihak dari luar perusahaan yang kemudian melakukan yang biasa disebut dengan auditing, ya, atau diaudit untuk mengetahui apakah data yang kemudian diberikan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Selanjutnya sebenarnya ada banyak sekali karakteristik laporan keuangan akuntansi itu. Selain 4 hal ini, ada juga netral, ya, kemudian tepat waktu, independen, dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah suatu laporan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, ya, menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dapat diuji, dapat dibandingkan, ya, maka laporan keuangan itu bisa dikatakan kemudian diterima.
Oke, selanjutnya bidang-bidang profesi akuntan. Oke, ada namanya akuntan publik. Ya, apa sih akuntan publik itu? Yaitu akuntan yang bergerak di bidang jasa-jasa, ya misalkan jasa asuransi, jasa non asuransi, ya, kemudian jasa memeriksa kewajaran laporan yang disampaikan, ya jasa attention. Selanjutnya ada akuntansi sektor publik atau pemerintah. Ya, ini adalah akuntan atau seorang akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Kemudian ada akuntan manajemen, yaitu akuntan yang biasa bekerja di perusahaan untuk mencatat biaya perpajakan, keuangan, pemeriksaan internal, perencanaan dan pengendalian sistem informasi, ya penganggaran perusahaan dan lain sebagainya. Ya, setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya manajemen keuangan. Ya, maka inilah tugas para akuntan untuk mengerjakan atau bekerja di perusahaan tadi yang mengurusi pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Kemudian akuntan pendidik. Ya, siapa sih akuntan pendidik ini? Yaitu para guru atau dosen yang kemudian mengembangkan konsep-konsep atau mengajarkan konsep-konsep akuntansi di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, seperti apa contohnya? Ya, seperti contoh Pak Guru sekarang ini. Ya, Pak Guru adalah seorang akuntan pendidik karena mengajarkan teori-teori akuntansi kepada siswa. Ya, dosen pun seperti itu, sehingga disebut sebagai akuntan pendidik. Oke, ini dia bidang-bidang ilmu akuntansi menurut spesialisasinya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi sektor publik, ada pengauditan, ada sistem informasi akuntansi. Oke, seorang akuntan harus memiliki sebuah kode etik yang harus kemudian dijaga, yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Kemudian harus mementingkan kepentingan publik. Kemudian harus memiliki integritas. Ya, kemudian objektivitas. Selanjutnya kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian kerahasiaan. Kemudian perilaku profesional dan memiliki standar teknis. Oke, jika kalian memiliki cita-cita menjadi seorang akuntan, maka kalian harus memiliki ke-8 hal ini. Ya, integritas, kemudian objektivitas, netralitas, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena berbicara tentang keuangan, tentu saja ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berisiko. Ya, jika kemudian ada penyelewengan sedikit saja, ini kemudian pasti akan menimbulkan sebuah persoalan yang sangat besar karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ada pihak internal maupun pihak eksternal. Oke, baik, ini adalah slide terakhir. Adapun pada materi akuntansi ini di materi atau bab pertama, yaitu akuntansi sebagai sebuah sistem informasi, kesimpulannya yaitu kita mengetahui bahwa akuntansi itu adalah suatu laporan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan pihak-pihak untuk kemudian menentukan apakah langkah yang akan diambil. Ya, siapakah pihak perusahaan itu atau pihak yang berkepentingan itu? Ada pihak internal dan pihak eksternal. Oke, kesimpulan yang kedua yang harus juga kita ketahui bahwa akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis.
Ya, karena sebagian besar kegiatannya berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Oke, lanjut. Adapun materi ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.